Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan materi perkuliahan tindak pidana khusus. Temanya saya mengambil tentang tindak pidana korupsi dengan saya Profesor Dr. Resmi Ramandasari Saragi SMH. Absensi jangka waktunya 3 hari seperti biasa. Kolom komentar YouTube saya silakan tuliskan absensinya, nama dan NPM, kemudian kode kelas, karena ada 2 kelas yang akan via video hari ini. Oke, Bapak Ibu, bahan materi silahkan lihat file yang kelima yang telah saya kirimkan ke Komting sebelumnya. Kita membahas mengenai penyidikan, lanjutan dari pembahasan minggu lalu. Jadi penyidikan tindak pidana pencucian uang atau singkatannya TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum, acara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Nanti silahkan dilihat pasal 74 Undang-Undang TPPU. Jadi penjelasan pasal 74 ini, Bapak Ibu, penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ya, yaitu apa saja? Ada Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, ada Ditjen Bea dan Cukai. Ya. Kemudian dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK. Ya, lihat pasal 75 Undang-Undang TPPU ya. Oke, setelah penyidikan kita masuk ke penuntutan. Ya, ini penuntutan ini ranahnya kejaksaan. Ya, dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan sangat memegang peranan penting ya sebagai penuntut umum. Wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Ingat Bapak Ibu, 30 hari kerja, Sabtu Minggu itu libur ya. Jadi Senin sampai Jumat. Kalau tanggal merah juga dihitung tidak hari kerja ya. Jadi di sini dikatakan paling lama 30 hari kerja ya. Dasar hukumnya pasal 76 Undang-Undang TPPU ya, tadi ayat 1 ya. Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 hari Bapak Ibu. 3 hari kerja juga sejak diterimanya berkas perkara tersebut. Dasar hukumnya pasal 76 ayat 2 Undang-Undang TPPU ya. Nah, uniknya dalam tindak pidana korupsi ada dikenal istilah pembuktian terbalik. Ya, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Ya, jadi terdakwa nih di beban pembuktiannya kepada terdakwa nih. Dia wajib ya, ingat dia wajib, bukan sunnah Bapak Ibu, wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan dari hasil tindak pidana korupsi ya. Pasal 77 Undang-Undang TPPU ya. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ya. Nanti dasar hukumnya lihat pasal 78 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Kemudian Bapak Ibu, adanya pembebanan pembuktian kepada terdakwa mengenai harta benda atau kekayaannya seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum ya atau JPU, tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti. Ya. Kemudian hanya unsur harta benda kekayaan yang wajib dibuktikan terdakwa. Jadi dalam pembuktian terbalik tadi yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah terkait unsur harta benda atau kekayaan ya, tidak bisa yang lain ya, gitu ya. Kemudian dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut. Pasal 81 Undang-Undang TPPU ya. Oke. Kemudian perlindungan bagi pihak pelapor, terlapor dan saksi.
Jadi pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Ya. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Jadi pasal 16 Undang-Undang TPPU ya, pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi ada namanya penundaan transaksi oleh penegak hukum. Ini dasar hukumnya pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya. Ada penegakan hukum di sini. Bapak Ibu nanti kalau lihat bahan materi ada saya lampirkan terkait skema ya atau gambar ya. Jadi penegakan hukum ini penyidik tindak pidana asal yang tadi saya sebutkan, ada kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, lalu ada penuntut umum, ada hakim ya. Memerintahkan PJK untuk suspend misalnya transaction maksimal 5 hari. Jadi ada penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai ada nama, jabatan yang meminta penundaan transaksi, kemudian identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan, lalu ada alasan penundaan transaksi, ada yang terakhir yang keempat ada tempat harta kekayaan berada. Ya, jadi PJK ini pihak pelapor melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah atau permintaan penundaan transaksi diterima dan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang meminta penundaan transaksi ya, paling lama 1 hari. 1 hari kerja juga ini Bapak Ibu ya, sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan. Jadi ada namanya penundaan transaksi oleh penegak hukum. Dasar hukumnya pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Selain ada penundaan transaksi, Bapak Ibu ada juga namanya pemblokiran. Nah, pemblokiran paling lama 30 hari kerja ya. Pemerintah kepada pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga. Ini bahasa hukum Bapak Ibu yang dipakai. Yang diketahui atau patut diduga ya, merupakan hasil tindak pidana dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa. Kemudian yang berwenang memerintahkan itu adalah penyidik, penuntut umum dan hakim ya atau hakim ya. Kemudian permintaan keterangan oleh penegak hukum. Jadi ini penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa. Jadi tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Jadi ya. Jadi ada namanya tata cara permintaan keterangan. Permintaan keterangan harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Kemudian ada namanya surat penunjukan sebagai penuntut umum atau surat penetapan majelis hakim. Ini dasar hukumnya pasal 72 ayat 4 Undang-Undang TPPU. Kemudian ada namanya surat permintaan keterangan ya, harus ditandatangani oleh misalnya ada Kapolri atau Kapolda dan seterusnya. Kemudian pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dan seterusnya. Kemudian ada Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dan seterusnya. Kemudian ada Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara. Nah, ini dasar hukumnya pasal 72 ayat 5 ya, Bapak Ibu, Undang-Undang TPPU. Nah, jadi memang dalam tindak pidana korupsi ada pembuktian terbalik yang tidak dimiliki oleh tindak pidana lainnya, ya. Jadi di sini dimintakan terdakwa untuk membuktikan atau wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana, gitu, Bapak Ibu. Nah, insya Allah kita minggu depan membahas materi yang terakhir ya. Yang terakhir yang file ke-6 ya, insyaallah minggu depan. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan bahagia. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat hari Jumat.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.